Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanih. Alhamdulillah anta khaliqus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minan nar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma a'lamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan segala apa yang ada di langit dan di bumi. Semua ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita senantiasa meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apapun yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang ke-1285 masih dalam masalah zuhud ya, dan masalah akhlakul karimah. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi. Inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi. Yang pertama yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat cinta. Dan sifat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat cinta yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh makhluknya. Sifat cinta yang dimiliki oleh makhluk adalah sifat yang apabila dia sifati dengan sifat tersebut, makhluk yang mempunyai sifat cinta itu, maka kadang-kadang dia dibutakan dengan cintanya, dan seolah-olah dia memerlukan orang yang dia cintai dalam hidupnya. Akan tetapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda, karena segala macam sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala namanya sama dengan sifat yang dimiliki oleh manusia, tetapi hakikatnya akan berbeda. Sifat cinta Allah adalah sifat yang sesuai dengan kemaha-agungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita berbicara masalah cinta ini, maka kita akan melihat bahwasanya di dalam Islam, di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan rasa cintanya dengan 3 kata. Yang pertama, Allah menggambarkan kata cinta itu dengan kata-kata khalil, khullah. Makanya Ibrahim alaihi salatu wassalam itu dinamakan dengan apa? Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya ada 2 nabi yang dinamakan sebagai Khalilur Rahman. Yang pertama adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan yang kedua adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah mempergunakan kata-kata al-wadud. Mana al-wadud? Dari kata-kata wud, yang maha mencinta. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai, al-wadud. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mempergunakan kata-kata yuhibbu, mencintai juga.
Dan kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai rasa cinta kepada hamba-hambanya, yang mana hamba tersebut mempunyai sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis ini kita akan lihat ada 3 sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-hambanya. Yang pertama adalah at-taqi. At-taqi berasal dari kata-kata taqwa. Ya, berasal dari kata-kata takwa. Makanya kalau seandainya kita mengatakan at-taqi itu siapa? At-taqi itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu namanya at-taqi. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan orang yang bertakwa? Kita akan mengambil dahulu definisi dari takwa itu sendiri. Takwa itu sendiri berasal dari kata-kata waqa yaqi wiqayah. Waqa yaqi wiqayah, artinya apa? Menjaga. Makanya kalau seandainya di dalam Al-Quran itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Qu itu berasal dari kata-kata waqa yaqi. Qu, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Maka yang namanya waqa yaqi itu adalah memelihara. Takwa oleh para ulama diartikan dengan antaj'al bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah pembatas, pendinding. Pembatas dan pendinding itulah yang dinamakan dengan takwa. Ketika pembatas dan pendinding dalam hidup seseorang tidak ada, maka orang tersebut akan masuk ke dalam neraka. Karena yang akan membatasi antara seorang manusia dengan yang namanya api neraka, itulah yang dinamakan dengan takwa. Dan kalau kita lihat orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran itu, hampir kebanyakannya kita lihat dialah orang-orang yang akan mendapatkan dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, dan disinilah akhirnya kita lihat bagaimana kedudukan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang at-taqi ini, orang-orang yang bertakwa ini adalah apa? Orang-orang yang senantiasa menjalankan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sekaligus menjauhkan dirinya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larangkan. Itulah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang senantiasa membuat dinding pembatas antara dia dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa mencoba untuk berhati-hati di dalam melangkah agar jangan sampai dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah digambarkan bagaimana yang namanya takwa itu. Ketika ada seseorang yang bertanya bagaimana takwa itu, maka dikatakan kepadanya takwa itu adalah engkau berjalan dan di hadapanmu ada duri. Bagaimana engkau berjalan? Kata dia, saya sangat berhati-hati. Maka dikatakan kepadanya, itulah yang dinamakan dengan takwa. Engkau berhati-hati di dalam melangkah ketika engkau hidup di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang at-taqi. Yang kedua adalah al-ghani, orang yang kaya. Tetapi yang kaya di sini yang bagaimana? Menurut para ulama, yang maksud dengan kaya di sini adalah bukan hanya kaya harta, tetapi juga kaya hati dan jiwanya. Orang yang kaya hati dan jiwanya adalah orang-orang yang tidak meminta-minta. Orang yang kaya hati dan jiwanya adalah orang yang tidak meminta-minta. Makanya ada perkataan ulama yang mengatakan sebenarnya yang dinamakan dengan orang kaya itu adalah orang yang menjaga dirinya dari meminta-minta padahal dia perlu. Itulah orang kaya. Selama orang itu masih meminta-minta, selama itu orang itu dinamakan sebagai orang miskin. Karena dia masih senantiasa memerlukan, dia senantiasa membutuhkan. Maka disinilah akhirnya dalam Islam itu ada konsep. Konsep itu bagaimana memperbanyak muzaki, bukan memperbanyak yang menerima. Ya kan? Asnaf itu ya. Di dalam Islam itu konsepnya sebenarnya adalah memperbanyak muzaki. Karena kadang-kadang juga ada orang yang mengatakan kaya itu tidak perlu. Okay. Tetapi dalam Islam juga kita tidak bisa menafikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang juga itu berkat bantuan daripada siapa?
Khadijah bintul Khuwailid yang menyokong dia dengan hartanya. Tetapi di sini akhirnya kita katakan bahwasanya orang kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak meminta-minta, orang yang kaya hatinya, kaya jiwanya, ya, yang tidak meminta kepada manusia, dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah itu yang Harun al-Rashid berada di dalam Masjidil Haram. Ketika dia berada di Masjidil Haram, kemudian khalifah tersebut berkata, tiba-tiba di sampingnya itu adalah orang hamba sahaya berkulit hitam. Hamba sahaya berkulit hitam, tiba-tiba khalifah itu berkata kepada hamba sahaya tersebut, mintalah. Kata orang apa namanya? Orang miskin ataupun orang hitam tersebut atau hamba sahaya tersebut mengatakan begini, bagaimana saya akan meminta kepada manusia sedangkan saya sedang berada di dalam rumah Allah? Bagaimana saya mau meminta kepada manusia sedangkan saya berada di dalam rumah Allah? Saya malu untuk meminta kepada manusia sedangkan saya berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya khalifah ini melihat, oh ini orang jawabannya lain. Makanya khalifah ini menunggu orang itu sampai keluar. Sampai akhirnya ketika dia lihat orang ini keluar, dia ikuti dari belakang. Pas keluar daripada masjid tersebut, khalifah tersebut berkata kepadanya, sekarang kita berada di luar, mintalah apa yang kau minta. Apa kata orang tersebut? Bagaimana saya meminta dunia kepada orang yang tidak memiliki dunia, sedangkan saya sendiri tidak pernah meminta dunia kepada yang memiliki dunia. Itu adalah sebuah jawaban yang luar biasa. Bagaimana saya mau meminta dunia kepada yang tidak memiliki dunia, sedangkan saya tidak pernah meminta dunia kepada yang memiliki dunia itu sendiri. Dan inilah akhirnya profil orang-orang kaya. Itulah orang kaya. Orang yang memang hanya menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia, tapi bukan berarti bahwasanya setelah itu dia tidak mau bekerja, cuma beribadah. Tidak. Makanya di dalam Islam itu dikatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Cari penghidupanmu untuk akhiratmu, tapi jangan lupakan bahwa engkau mempunyai bagian di dunia. Bagian di dunia itu yang kita cari. Bagian di dunia itu yang kita cari. Tapi jangan sampai pencarian kita terhadap dunia mengalahkan derajat kita terhadap pencarian namanya akhirat. Innallaha yuhibbul 'abdal at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Yang ketiga, al-khafi. Al-khafi artinya apa? Sebenarnya khafi itu berasal dari kata-kata khafa, yakhfa, artinya sembunyi, tersembunyi. Al-khafi itu artinya apa? Yang senantiasa menyembunyikan perkara-perkaranya, yang tidak suka menampakkan perkaranya. Para ulama menjelaskan arti daripada al-khafi itu bagaimana? Orang-orang yang beribadah semata-mata karena Allah dan dia tidak mengharapkan pujian dari manusia dan dia tidak ada istilahnya riya dan sum'ah di dalam dirinya. Apa beda antara riya dengan sum'ah? Kira-kira apa bedanya antara riya dengan sum'ah? Riya itu berasal dari kata-kata ro'a yara. Apa artinya ro'a yara? Melihat. Maka riya itu adalah orang-orang yang senang kalau seandainya ibadahnya itu dilihat. Sedangkan sum'ah itu berasal dari kata-kata sami'a yasma'u. Artinya apa? Mendengar. Artinya sum'ah, orang tersebut suka kalau seandainya orang menceritakan apa yang dia lakukan sehingga dia dengar. Kadang-kadang kan manusia suka dipuji. Manusia kadang-kadang suka dipuji, tetapi kadang-kadang pujian itu yang akan menjerumuskan manusia. Kenapa menjerumuskan manusia? Karena kadang-kadang pujian itulah yang akan menjadikan manusia sombong, muncul rasa riya dan sum'ah terhadap dirinya. Makanya kita pernah sampaikan, tanda-tanda orang yang zuhud itu adalah apa? 2 minggu yang lalu kita sampaikan. Tanda-tanda orang yang zuhud itu adalah bagaimana? Kalau seandainya pujian dan cacian di hadapannya sama. Orang yang zuhud itu adalah orang yang di hadapannya cacian dan pujian itu sama.
Orang mau mencaci silahkan, orang mau memuji silahkan. Karena bagi dia pujian dan cacian manusia itu tidak ada apa-apanya. Dia mau, silahkan, orang mau mencaci dia, orang mau memuji dia silahkan. Yang dia harapkan hanya ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang zuhud. Orang-orang yang menyamakan antara pujian dengan cacian. Makanya di dalam kata-kata tersebut ya, di dalam perkataan seorang ulama mengatakan, apabila ada seseorang yang masih lebih menginginkan pujian daripada makian dari manusia, maka itu merupakan salah satu tanda bahwa dia masih cinta dunia. Ya. Kalau seandainya ada orang yang masih memerlukan ataupun mementingkan pujian daripada makian manusia, maka itu masih merupakan tanda-tanda bahwa dia masih cinta dunia. Karena kadang-kadang kan orang terpaksa melakukan sesuatu agar mendapatkan pujian dari manusia. Maka orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa? Al-khafi. Orang-orang yang menyembunyikan amalannya di hadapan Allah, di hadapan manusia. Dia hanya melaksanakannya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ahmad berkata, salah satu ibadah sunnah yang terbebas dari unsur riya dengan sum'ah itu adalah puasa. Salah satu ibadah sunnah yang terbebas dari unsur riya dan sum'ah itu adalah apa? Puasa. Karena puasa itu tidak nampak, tidak terlihat. Tidak ada orang yang umumkan dirinya berpuasa. Kecuali kalau seandainya mau ditulis di dalam Facebook, alhamdulillah bisa bersahur. Hari ini mulai puasa. Tengah hari orang-orang lagi makan, tetapi saya tidak bisa makan karena lagi puasa. Mau buka, lagi mencari juada buka puasa. Kemana ya perginya? Subhanallah. Yang seharusnya ibadah puasa itu adalah ibadah yang terbebas dari unsur riya dan sum'ah, akhirnya menjadi rusak hanya karena apa? Status Facebook. Hancur. Kata Imam Ahmad, bedanya puasa dengan yang lainnya, kalau sholat kan nampak. Sholat kan nampak kan? Orang memberi juga nampak. Orang umroh apalagi. Tetapi orang puasa tidak ada yang tahu. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang bisa menyembunyikan amalannya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang seperti itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi namanya ini yang dari Yaman yang terkenal itu, yang dikenal di langit tapi tidak dikenal di bumi? Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni. Orang yang dikenal di langit tapi tidak dikenal di bumi. Mari kita menuju kepada satu tingkatan di mana kita inginkan kita lebih dikenal oleh penduduk langit daripada dikenal oleh penduduk bumi. Jangan sampai kita lebih dikenal oleh penduduk bumi dibandingkan dikenal oleh penduduk. Salah satu pesan ulama terdahulu terhadap ulama yang lainnya adalah apa? Jauhi kemasyhuran, jauhi ketenaran, karena kadang-kadang ketenaran itulah yang akan menjadikan seseorang itu sombong. Tahu kemasyhuran ya? Masyhur, terkenal, populer. Itu menjadi sebuah penyakit, itu menjadi sebuah penyakit. Ketika seseorang hanya ingin dikenal oleh manusia tetapi tidak berusaha untuk dikenal oleh penduduk langit, itu adalah sebuah musibah. Itu adalah sebuah musibah. Makanya saya itu mengatakan begini, usahakan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu kita sembunyikanlah. Kita sembunyikan.
Jangan sampai ibadah-ibadah yang sebenarnya ikhlas karena Allah akhirnya hilang keikhlasannya hanya dikarenakan status yang kita berikan. Wallahu ta'ala a'lam. Inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafi. Khafi yang menyembunyikan, tidak menyebut-nyebut amal kebaikannya, senantiasa menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi terus terang ayyuhal ikhwah wal akhwat, yang namanya riya, sum'ah, ingin dipuji, ini memang menjadi sebuah penyakit yang sangat besar yang menimpa kadang-kadang tertimpa kepada muslim. Bukan apanya, peranan iblis juga sangat besar di sini. Maka dari itulah yang tidak bisa diganggu oleh iblis siapa? Coba kalau kita lihat di dalam Al-Quran, yang tidak bisa diganggu oleh iblis siapa? Mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali yang tidak bisa diganggu oleh iblis, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang diikhlaskan. Dan itu adalah tahap yang sangat tinggi itu. Kecuali hamba-hambamu yang diikhlaskan, mukhlasin, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itulah yang tidak akan pernah diganggu oleh iblis. Sedangkan yang lainnya besar kemungkinan dia akan mendapatkan gangguan. Gatal Pak kadang-kadang mulut ini untuk berbicara. Gatal kadang-kadang mulut untuk berbicara. Baru beri bantuan saja 5.000, Masya Allah, gatal. Alhamdulillah ini ada project untuk Muhammadiyah. Alhamdulillah saya sudah sumbang 5.000. Jangan sampai orang yang awalnya itu ikhlas jadi tidak ikhlas hanya karena itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Maka disinilah akhirnya coba lihat. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, coba lihat, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara masalah orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan darinya. Yaitu apa? Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminu shimaluhu ma anfaqa yaminu. Seseorang yang memberi dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini kan adalah hal yang luar biasa. Sebuah keikhlasan yang luar biasa. Dan kembali saya sampaikan, hanya orang ikhlaslah yang tidak pernah kecewa dalam hidupnya dalam beramal. Hanya orang ikhlas. Selama masih ada di dalam diri kita keinginan untuk dipuji oleh orang itu pasti kecewa. Tetapi orang yang betul-betul ikhlas beribadah karena Allah, bekerja karena Allah, orang itu tidak pernah kecewa. Karena apa? Apapun yang dia dapatkan, dia senantiasa kembalikan bahwa itu berasal dari Allah. Itu senantiasa dia kembalikan bahwa itu berasal dari Allah. Maka dia tidak akan pernah mendapatkan yang namanya kekecewaan di dalam hidupnya. Karena apa yang dia lakukan bukan karena manusia, tapi karena Allah. Tetapi orang yang melakukan sesuatu karena manusia pasti penat. Pasti penat. Kenapa penat? Dia melakukannya bukan karena Allah, dia melakukannya karena manusia. Sehingga dia hanya mau melakukan sesuatu kalau dilihat oleh orang yang dia inginkan. Orang itu tidak lihat dia, gusar hatinya, gundah gulana dia. Kenapa dia tidak lihat saya? Saya padahal sudah bagus kerjanya. Itu karena apa? Dikarenakan tidak ada keikhlasan di dalam diri. Disinilah akhirnya betul-betul kita inginkan cukup Allah yang menjadi tujuan kita di dalam melakukan segala apa yang kita inginkan. Tidak perlu kita menginginkan yang namanya pujian dari manusia. Maka ada sebuah ayat di dalam suratul Insan itu menjadi sebuah panduan bagi orang-orang yang ikhlas. Apa itu? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Sesungguhnya kami memberikan kalian makan karena Allah. Kami tidak pernah meminta daripada kalian balasan dan juga tidak pernah meminta pada kalian yang namanya terima kasih. Memang
Akhlak yang baik itu balas budi, ya kan? Tetapi orang yang memberi karena Allah tidak minta budi, maka tidak berbudi orang yang minta budi, dan tidak berbudi orang yang mengharap budi. Ya. Disinilah arti sebuah keikhlasan. Bisa dipahami ya? Tidak berbudi orang yang minta budi, dan tidak berbudi orang yang tidak membalas budi. Kedua-duanya harus ada. Karena itulah konsep keikhlasan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Al-Khafi. Kita ambil hadis selanjutnya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي وقال حسن ya وقال هذا حديث حسن صحيح. Itu di dalam kata-katanya. Ayo wal akhwan, ini adalah sebuah hadis yang menurut Al-Imam Syafi'i, ini menurut Al-Imam Syafi'i kalau tidak salah, yang menurut Al-Imam Syafi'i kalau tidak salah merupakan salah satu hadis yang bisa menjadi tiang di dalam kita beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti daripada hadis ini apa? Salah satu tanda baiknya Islam seseorang adalah ketika dia mampu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Salah satu tanda baiknya keislaman seseorang adalah, baiknya itu bagusnya ya. Di antara salah satu tanda bagusnya Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Baik. Sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah sesuatu yang mana hal tersebut menjadi perhatian manusia. Ya. Sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah sesuatu yang menjadi perhatian manusia, ataupun perhatian manusia terhadap sesuatu itu melebihi daripada yang lainnya. Itu adalah hal yang penting. Maka di dalam hadis ini memberikan kepada kita satu motivasi, bahwa untuk menjadikan keislaman kita sempurna dan menjadi baik adalah ketika kita meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi manusia. Oke. Apa arti daripada tidak ada manfaatnya di sini? Artinya tidak ada manfaatnya di sini adalah sesuatu yang memang tidak mendapatkan nilai baik di dunia maupun di akhirat, ataupun mungkin ada nilainya di dunia tapi sama sekali di akhirat itu tidak ada. Maka orang-orang yang bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada nilainya untuk akhirat ini, itu adalah merupakan salah satu tanda bagusnya keislaman orang tersebut. Sebagai contoh, ini kan sebentar lagi puasa. Saya pernah memberikan contoh ini. Ini kan sebentar lagi puasa. Biasanya orang puasa itu tiba-tiba mempunyai hadis, tidurnya orang berpuasa itu ibadah, ya kan? Padahal ini hadis adalah hadis palsu gitu kan. Oke, sehingga ada orang habis sahur, kemudian setelah itu sholat subuh tidur. Ya tidur. Boleh tidur tidak waktu puasa? Pertanyaannya gitu kan, boleh tidur tidak? Boleh tidur, tidak apa-apa tidur. Sehingga dia tidur, habis subuh dia tidur terus, datang zuhur, bangun zuhur, sholat, tidur lagi sampai asar, bangun asar, setelah itu cari jualan buka puasa. Mereka gigi-gigian cari buka puasa.
Kemudian balik buka puasa, langsung mengatakan dhahabal dhama'u wa tallatil 'uruq wa tabatal ajru insyaallah. Tidak ada. Kalau saya ditanya, Ustaz, sah tidak puasanya? Siapa yang mau berani yang mengatakan tidak sah? Sah. Sah, puasanya sah. Ya kan? Walaupun dia hanya tidur, yang penting kan sholat tetap jalan kan? Tetapi kalau seandainya Islam dia baik, maka dia tidak akan isi seluruh harinya hanya untuk bermanfaat. Ya, tetapi yang namanya tidur yang bermanfaat berapa jam sih? Apakah sepanjang hari itu yang bermanfaat? Tidak, saya kira. Yang bermanfaat itu berapa jam saja. Dan alangkah baiknya kalau seandainya beberapa jamnya itu dia isi dengan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak salah. Nonton televisi tidak salah. Tetapi kalau kebanyakan, nah ini yang salah. Ya, nonton televisi tidak salah, tetapi kalau kebanyakan ini yang salah. Bukan salah dari siapa? Karena dia telah melakukan sesuatu yang tidak terlalu banyak manfaatnya. Salah satu tanda baiknya keimanan seseorang adalah apa? Ketika dia bisa meninggalkan segala sesuatu yang memang tidak bermanfaat bagi dirinya. Tarku ma la ya'ni. Maka seorang yang zuhud itu bukan lagi memikirkan ini haram, ini halal, tidak. Tetapi yang dia pikirkan adalah semuanya boleh. Ya, yang akan dia lakukan adalah hal-hal yang halal, yang mubah, ya. Tetapi dia pilih lagi. Ini ada manfaat, kata ada manfaat. Baik itu dari perkataan, baik itu dari perbuatan. Baik dari perkataan maupun perbuatan. Karena dia selalu yakin dan percaya bahwa segala macam perbuatan dan perkataan yang keluar dari mulut dia semuanya akan mendapatkan dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu yakin dan percaya bahwa segala apa yang dia perbuat semuanya akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatunya dia mencoba untuk berhati-hati dalam melangkah, dia mencoba untuk berhati-hati di dalam berkata-kata, dia berhati-hati di dalam berbuat. Inilah orang-orang yang akan mempunyai keislaman yang baik. Segala sesuatunya diisi dengan kebaikan, segala sesuatunya diisi dengan amal saleh, dan dia tidak pernah mengakhirkan amal saleh tersebut. Makanya khutbah yang lalu itu saya katakan salah satu penyakit kita itu adalah tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Maksud daripada panjang angan-angan bagaimana? Taubat, nantilah. Itu panjang angan-angan itu. Nanti saya akan beri bantuan. Nanti saya akan sholat sunnah. Nanti saya akan tahajud. Kalau nanti terus ya kapan jadinya? Ya kan? Kalau nanti terus kapan jadinya? Maka min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya, ya, salah satu tanda baiknya keislaman seseorang adalah apa? Ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bagi dirinya, baik dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk perkataan, kalau seandainya hal tersebut adalah sesuatu yang tidak berguna, tinggalkan. Apalagi kalau seandainya sudah mengandungi dosa. Yang boleh saja kalau tapi tidak bermanfaat, tinggalkan. Apalagi kalau seandainya sudah mengandungi dosa, ada ghibah, ada fitnah, ada kizab ataupun kata-kata bohong, syahadatuz zur ataupun persaksian palsu, itu semuanya ditinggalkan agar keislaman kita memang betul-betul menjadi sesuatu yang baik. Hadis yang selanjutnya adalah Walil Miqdam bin Ma'di Karib, Alil Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mala abdu adam wi'an syarram min batni, akhrajahu at-Tirmidzi wa hasanah.
Baik. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada tempat yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Ya, yang lebih buruk daripada perutnya. Hadis ini ya wal akhwat adalah hadis yang berkenaan dengan masalah kekenyangan. Ya, kekenyangan. Artinya tidak ada tempat yang lebih buruk diisi oleh manusia kecuali perut. Karena kadang-kadang perut kalau diisi dengan berbagai macam makanan, itulah yang akan akhirnya menimbulkan penyakit kepada manusia. Dan mungkin yang menjadi sebuah pertanyaan adalah Kenapa di dalam Islam itu yang namanya makanan dan minuman menjadi sebuah perhatian yang sangat besar? Kan di dalam Islam banyak tidaknya, banyak larangannya kan dibandingkan yang lainnya dalam masalah makanan dan minuman. Islam kan mengaturnya sudah sedemikian rupa. Makanan yang boleh ini, yang tidak boleh ini, minuman yang boleh ini, yang tidak boleh ini. Tetapi memang ternyata makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh manusia itulah yang mempunyai pengaruh dan kesan terhadap tingkah laku manusia itu sendiri. Tingkah laku manusia itu terpengaruh oleh apanya? Makan dan minumnya. Terpengaruh oleh makan dan minumnya. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang yang makan binatang, saya sering sampaikan, orang-orang yang makan makanan berupa binatang itu, binatang misalnya kambing, apalagi sapi, ayam, paling tidak ada beberapa sifat dari binatang itu yang pindah kepada manusia. Jadi kalau orang banyak makan ayam, ada sifat-sifat ayam yang pindah pada manusia. Dan ini akhirnya terbukti. Ada sebuah penelitian, saya kira pernah juga saya sampaikan. Ada sebuah penelitian itu mengatakan begini, kenapa orang-orang ataupun anak-anak wanita sekarang lebih cepat pacarannya dibandingkan orang dahulu. Orang dahulu itu untuk jatuh cinta itu susahnya bukan main. Tetapi sekarang sekali lirik langsung jatuh cinta. Kan istilahnya begitu. Dan kenapa anak-anak sekarang lebih banyak yang artinya masih muda sudah berzina dibandingkan dan orang terdahulu yang namanya berzina itu adalah hal yang sangat, misalnya sangat tabu, kalau istilahnya orang kan sangat tabu. Itu dibuat sebuah penelitian. Ternyata salah satu faktor dan unsur yang menjadikan orang-orang sekarang itu cepat sekali pacaran, berzina adalah dikarenakan mereka cepat haid. Ya, karena wanita itu cepat haid. Cepatnya haid mereka itu ternyata dikarenakan dari makanan yang mereka makan. Selama ini mereka mengkonsumsi ayam-ayam instan semua. Ya kan? Dulu orang mau makan ayam, berapa lama paling tidak menunggu untuk ayam itu dari mulai pecah telurnya, menetas itu sampai bisa dipotong kira-kira berapa lama? 6 bulan ya. 3 sampai 6 bulan lah. 3 itu pun masih kecil. 6 bulan itulah yang paling cocok untuk dipotong. Sekarang berapa? Mana 2 bulan Pak? 40 hari. 40 hari sudah besar sekarang itu. 40 hari itulah yang ayam yang kita makan setiap hari. Diinjek. Oke, yang kedua, ya kan? Ayam-ayam petelur yang bertelur itu ada jantannya tidak? Ada jantan. Saya mau tanya, ada jantannya tidak? Ayam petelur sekarang yang bukan yang dulu. Kalau yang dulu kan ada jantannya kan? Ayam petelur sekarang ada jantannya tidak? Hah? Tidak, semuanya suntik. Injek semua. Injek bisa bertelur, injek bisa bertelur. Semuanya injek. Sehingga penelitian tersebut akhirnya menyimpulkan bahwasanya hormon daripada ayam yang dimakan oleh manusia tersebut
menjadi yang cepat besar itu kan, hormonnya kan cepat besar. Akhirnya menjadikan wanita itu yang makan, anak-anak kita yang makan itu akhirnya hormonnya juga cepat tumbuh dan akhirnya dia lebih cepat haid, dikarenakan lebih cepat haid, lebih cepat tertarik sama lawan jenisnya, dikarenakan dia lebih cepat tertarik dengan lawan jenisnya sehingga dia lebih cepat pacaran, lebih banyak berzina. Kesimpulannya seperti itu. Dan akhirnya pernah saya baca bahwasanya Islam itu akan dihancurkan juga dengan 5F, tapi F yang terakhir itu saya tidak tahu. Dihancurkan dengan 5F, pernah saya sampaikan kemarin ya? Belum ya? Dihancurkan dengan 5F. 5F tersebut yang pertama film, fashion, food, football, satu lagi saya lupa. Mungkin pertanyaannya kenapa football? Hampir kebanyakannya tayangan-tayangan bola sekarang itu akhirnya dijadikan oleh kaum muslimin seolah-olah seperti sebuah aliran ataupun mazhab. Dan itu memang adalah hal yang kalau kita lihat, salah satunya adalah food itu tadi, makanan. Semuanya kan serba instan. Semuanya serba instan. Maka ada seorang penghafal Al-Quran, Pak. Ada seorang penghafal Al-Quran dari Indonesia. Ada seorang penghafal Al-Quran dari Indonesia. Dia kalau mau makan, ya, saya kenal namanya Ustadz Ahmad Yani dari Bogor itu. Saya selalu kalau jalan sama dia, masuk warung, dia tidak pernah sentuh ayam, tidak pernah sentuh kambing. Yang penting yang dipotong-potong itu dia tidak pernah sentuh. Dia pasti minta ikan. Kalau tidak ada ikan, telur. Saya tanya sama beliau, Ustaz, ini halal Ustaz, ini halal. Dia bilang, saya tahu ini halal, tapi saya masih meragukan. Mulai dari cara penyembelihannya. Saya bilang, kan kita tidak perlu untuk mempertanyakan Ustaz bagaimana cara kan kalau di dalam Islam kan kita tidak perlu pertanyakan bagaimana cara menyembelihnya, baca bismillah kah tidak. Yang kita tahunya adalah bahwasanya orang tersebut mengatakan ini disembelih dengan cara yang benar, yang baik, ya kan? Maka kita akan makan. Kan seperti itu. Tetapi bagi dia itu tidak cukup. Bagi dia, makanan yang masuk sama dia itulah yang akan mempengaruhi hafalannya. Dia bilang sama saya, satu barang syubhat yang saya makan, saya mampu merasakan bahwasanya hal tersebut, makanan itu adalah syubhat. Bagaimana Ustaz? Biasanya hafalan saya langsung keliru. Dia hafal Al-Quran, hafalannya langsung keliru. Saya berkata mungkin juga dikarenakan itu akhirnya anak-anak kita tidak hafal Al-Quran. Besar kemungkinannya dari makanan. Dan memang dalam sebuah hadis kan dikatakan demikian. Doa seseorang itu tidak akan dijawab oleh Allah dikarenakan apa? Makan. Rubba ash'atha aghbar. Berapa banyak orang-orang yang berdebu, acak-acakan rambutnya. Rafa'a yadayhi ila sama, dia angkat tangannya ke langit. Wa yaqulu ya Rabbi, dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Bagaimana Allah mau menjawab? Kata Nabi, bagaimana Allah mau menjawab doanya? Kenapa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia kenyang dengan haram. Fana yustajabu lahu. Kalau sudah seperti itu memang Masya Allah. Makanya Imam Syafi'i pernah satu hari ketika dia mau menghafal, tiba-tiba dia agak susah menghafal. Maka dia datang kepada syekhnya, gurunya yang bernama Waki' Ibnul Jarrah. Ketika sampai di hadapannya Waki', dia bertanya kenapa dia susah menghafal. Apa kata Waki'? Dia akhirnya buat syair itu. Pertemuan dia dengan gurunya sambil bertanya, itu dia buat sebuah syair. Apa syairnya? Syakautu ila waki'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa awsani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Artinya apa? Suatu hari saya merasakan susahnya saya menghafal, sehingga saya pergi kepada guru saya yang bernama Waki'.
dan akhirnya dia memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan maksiat, dan dia mengatakan bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dari Allah, dan cahaya Allah tidak akan pernah berkumpul dengan orang-orang yang bermaksiat. Tidak akan pernah berkumpul dengan orang-orang yang bermaksiat. Maka disinilah akhirnya kita lihat bagaimana yang namanya peranan dari makanan tersebut bisa merubah bisa merubah kepribadian seseorang. Makanya tidak salah kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada satu tempat yang lebih buruk diisi oleh manusia kecuali perutnya. Maka Ibnu Abi Masawai, dia adalah seorang tabib, dokter, ya. Ibnu Abi Masawai dia adalah seorang dokter, tabib. Ketika dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah tersebut, dia mengatakan begini: kalaulah seandainya manusia mengamalkan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya dia akan selamat dari berbagai macam penyakit, dan seluruh toko-toko obat akan tutup. Ya, karena memang kadang-kadang terus terang, memang nafsu kita untuk makan itu sangat besar. Nafsu kita untuk makan itu sangat besar. Dan saya rasa hampir kebanyakannya penyakit ya berasal dari perut, ya. Hampir kebanyakannya penyakit berasal dari perut. Salah makan, gastrik, gout, apa semuanya dari perut. Dari makanan yang kita makan. Allah Ta'ala. Hadis selanjutnya adalah kullu an Anas radhiyallahu anhu, عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وخير الخطائين التوابون. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti akan berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang-orang yang mau bertaubat. Ayolah kawan. Pertama sekali kita akan menerangkan tentang masalah taubat. Apa yang dimaksud dengan taubat? Taubat itu berasal dari kata bahasa Arab taba yatubu taubah. Taba artinya raja'ah. Apa artinya raja'ah? Kembali. Maka Ibnu Qayyim itu memberikan definisi daripada yang namanya taubat itu dengan bahasa seperti ini. At-taubatu, ya. At-taubatu, ya, bahwasanya yang taubat itu adalah berhenti melaksanakan maksiat pada saat itu juga. Al-iqla'u fil hal. Bahasanya itu begini, al-iqla'u fil hal. Ya. Wan nadam ala ma fat min al-a'mal wal azam alla ya'udu fil mustaqbal. Jadi al-iqla'u fil hal wan nadam ala ma fata min al-a'mal wal azam alla ya'uda fil mustaqbal. Berhenti melakukan maksiat pada saat itu juga. Wan nadam ala ma fata min al-a'mal, mempunyai penyesalan dari apa yang telah dia lakukan pada masa-masa sebelumnya. Wal azam alla ya'udu fil mustaqbal, dan mempunyai azam yang kuat untuk tidak mengulanginya pada masa yang akan datang. Itu adalah taubat. Dan taubat ini adalah suatu cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa seseorang, dan satu cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya taubat juga adalah sesuatu yang memang dianjurkan kepada manusia untuk senantiasa dilakukan, dan tidak mengenal waktu dan tempat dimanapun. Ketika seseorang tersebut lalai ataupun dia terkeluar dari apa yang
digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa adalah hal yang wajar dilakukan oleh manusia. Dan seluruh manusia pasti berdosa, baik yang disengaja ataupun dia tidak sengaja. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Kalau ada manusia yang tidak berdosa, ya kecuali Nabi ya. Kalau seandainya ada manusia yang tidak berdosa, maka sesungguhnya dia adalah malaikat. Hanya malaikat yang tidak berdosa, kecuali juga anak kecil ya. Tetapi manusia, selama dia namanya manusia, manusia itu sendiri berasal yang pandai bahasa Arab. Manusia itu sendiri terdiri dari dua kata. Manusia. Manusia. Ma itu artinya apa-apa, nusia dilupakan. Jadi manusia itu sering lupa. Manusia. Nusia dari kata-kata nasya yansa. Maka manusia bersalah itu adalah hal yang wajar. Tetapi orang yang terbaik daripada itu semuanya adalah apa? Orang-orang yang mau bertaubat setelah dia melakukan yang namanya kesalahan. Makanya Nabi SAW menyatakan, kalau seandainya, ya dari hadis qudsi, kalau seandainya kalian adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, maka Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang dia berdosa, kemudian dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka taubat itu mempunyai syarat. Syarat taubat yang pertama, berhenti pada saat dia sadar bahwa itu merupakan sebuah dosa. Yang kedua, dia harus mempunyai penyesalan terhadap apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Yang ketiga, dia harus mempunyai azam untuk tidak melakukan pada masa yang akan datang. Dan yang keempat, dia harus istighfar dan meminta maaf kepada dosa yang berkenaan dengan manusia. Karena sebenarnya dosa itu kalau dilihat dari besar kecilnya, ada besar ada kecil. Dosa-dosa kecil itu insya Allah bisa dihapuskan dengan apa? Dengan amal soleh. Makanya berkenaan dengan dosa-dosa kecil, hampir yang namanya seorang muslim itu tidak berdosa. Kenapa? Pertama, kalau kita lihat antara satu sholat dengan sholat yang lainnya apa? Penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Antara satu jumlah, penghapus di antara kedua-duanya. Antara satu umrah dengan umrah yang lainnya, penghapus di antara kedua-duanya. Antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, penghapus di antara kedua-duanya. Melaksanakan saum yaum Arafah, berpuasa hari Arafah, apa pahalanya? Puasa Arafah apa pahalanya kata Nabi? Menghapuskan satu tahun sebelumnya dan menghapuskan satu tahun sesudahnya, advance dihapuskan. Mana coba, Masya Allah kan. Berpuasa hari Ashura setahun sebelumnya. Makanya kalau kita berpikir, seorang muslim insya Allah selama dia melakukan yang namanya kebaikan-kebaikan tersebut, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Tetapi yang namanya dosa besar, itu yang perlu taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbagi lagi, ada yang merupakan hak Allah, ada yang merupakan hak manusia. Yang berkenaan dengan hak Allah, insya Allah sekali kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah insya Allah akan menerima taubat kita. Tetapi yang berkenaan dengan manusia, maka itu memerlukan proses yang lain. Apa proses yang lain tersebut? Minta maaf kepada orang yang telah dia zalimi. Minta maaf. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang kembali setelah dia melakukan yang namanya dosa, orang tersebut akan mendapatkan sebuah tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Akan mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Cukuplah yang menjadi sebuah pembelajaran bagi kita kisah orang yang berzina itu. Ya, Imra'ah Ghamidiyah yang akhirnya dirajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 3 atau 4 kali dia datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dia datang, ditolak, dia datang, dia sampai akhirnya melahirkan, dia datang lagi, sampai akhirnya dia menyusukan anaknya 2 tahun. Setelah 2 tahun dia kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dihukum rajam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanam sebagian tubuhnya. Kemudian setelah itu disuruh orang-orang untuk melemparnya. Ada satu lemparan dari sahabat yang akhirnya darahnya memercik, ya. Kemudian akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan caci dia, karena sesungguhnya dia sudah bertaubat kepada Allah. Kalau seandainya taubatnya ini dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka itu sudah mencukupi untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Ini adalah merupakan sebuah tempat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertaubat. Wallahu taala a'lam. Baik, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Kalau seandainya ada pertanyaan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.